kelompok-kelompok muasasah, masyair dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang lebih berkuasa untuk lalu mengelola berapa nilai yang dibutuhkan kita untuk nyewa penginapan, berapa dana yang kita butuhkan untuk penyediaan konsumsi, catering dan sebagainya, berapa biaya yang kita siapkan untuk di masyair seperti itu. Sehingga ketika 2023 misalnya, kita sudah memutuskan rincian BPIH dan BP, tiba-tiba Arab Saudi minta 1,5 triliun, termasuk juga ada dana yang dibutuhkan untuk pesawat Arab Saudi bisa landing di Bandara Juanda Surabaya. Itu kan kalau seandainya kita menolak, mereka katakan ya udah nggak usah datang. Padahal ketika kita cek ketersediaannya dia itu di Arafah atau di Mina, itu harga yang kita bayarkan tidak sesuai dengan spek yang dimiliki. Bayangkan ketika akhirnya saya tanya kepada IO itu, muasasah itu, saya tanya kenapa seperti ini. Mereka bilang 2 years we lost the profit. Kami 2 tahun kehilangan profit, maka kami berhak untuk melunasi atau menerima bayaran agar kita tidak kehilangan keuntungan itu. Nah sayang seribu sayang, baik Kemenag atau Kementerian Agama itu isinya kan ustadz semua. Padahal jemaah haji ini kan melibatkan bukan hanya soal isu agama, tapi isu berapa orang yang bisa menjadi penawar dari satu penginapan, siapa yang bisa mengetahui spek berapa dan lain sebagainya. Nah inilah yang sebenarnya proses ibadah haji itu harus profesional, tidak hanya pendekatan sabar, pendekatan hal-hal yang bersifat teknis. Dan keberanian jamaah untuk mengkritisi penyediaan itu menjadi sangat penting. Pertama, kalau kita mengacu kepada tujuan kita dalam beragama, maka kemaslahatan adalah puncak dari maqasid syariat kita, di mana kita mengenal satu kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah, bahwa kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu kepada nilai kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu dalam haji itu di breakdown menjadi 2 undang-undang. Yang pertama adalah undang-undang tentang haji itu sendiri, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, di mana pemerintah lewat Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, binaan dan perlindungan kepada jamaah haji. Apalagi kita mendapatkan kuota terbanyak seluruh dunia, yaitu pada tahun ini 241.000 jamaah. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Nomor 34 2014, di mana 3 poin penting dalam BPKH itu adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Saya berbeda pendapat dengan Pak Acep tadi bahwa poin 1 ini tidak relevan, justru relevan karena salah satu bentuk istitoah terpenting adalah soal ketersediaannya biaya untuk memberangkatkannya, dan itu termasuk juga istitoah dalam mal atau biaya yang dikeluarkan oleh jamaah itu sendiri. Nah, disinilah sebenarnya penting di poin pertama ini bahwa kualitas penyelenggaraan haji kita harus mengacu kepada tingkat bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelola keuangan haji. Kita berharap ketika kita melahirkan BPKH dan memisahkan secara signifikan dari pengelolaan dengan Kemenag, maka bayangan kita adalah bayangan bagaimana caranya jamaah haji Indonesia mendapat pelayanan lebih, misalnya pada tingkat pembinaan, baik pembinaan sebelum berangkat haji dan sesudah penelitian haji. Nah, di sana sebenarnya urgensi kehadiran BPKH yang seharusnya memiliki dana lebih untuk kemaslahatan. Cuman seribu sayang ketika keuangan dikelola oleh Kemenag dan ketika dikelola oleh BPKH itu tidak ada kenaikan yang signifikan, termasuk soal keuntungannya. Padahal Undang-Undang BPKH memberikan kewenangan luas untuk investasi. Tetapi saya melihat BPKH masih tetap main aman. Kritik saya misalnya BPKH itu terlalu banyak yang ngerem daripada ngegas. Kita ingin menempatkan teman-teman yang sebenarnya bisa melakukan investasi di dalam negeri bahkan di luar negeri, karena kalau
kita menyisir apa aja yang dibutuhkan oleh keuangan kita, baik itu penerbangan haji, akomodasi, konsumsi, transportasi, safeguarding, dan juga living cost, seperti itu kalau disisir, peran BPKH ini sangat penting. Mungkin nanti teman-teman BPKH mengatakan bahwa ya kami terkendala oleh kewenangan, kita akan revisi itu. Jadi BPKH tidak hanya sekedar jadi kasir, lebih dari itu BPKH diamanati oleh undang-undang untuk meningkatkan profit, walaupun ada nirlaba, tapi profit yang dimaksud adalah profit dari investasi dana masyarakat itu, sehingga betul-betul misalnya ke depan kita punya penerbangan sendiri, punya pesawat sendiri, lalu penginapan kita sudah bisa tidak hanya sekedar sekali, tetapi bisa long time, long years untuk penginapan, bahkan bisa membuat penginapan sendiri di sana. Nah, saya berkali-kali bilang bahwa BPKH harus agak berani untuk melakukan langkah-langkah itu, karena kalau tidak, kita telah mengeluarkan uang untuk biaya operasional BPKH sekitar 291 miliar lebih, seperti itu, tetapi hasilnya belum maksimal. Nah, begitu pula pada poin kedua, misalnya soal rasionalitas dan efisiensi. Ini sebenarnya yang menarik. Kita ingin nanti ke depan mana sih yang bisa dijadikan efisiensi dari dana-dana haji. Karena kalau kita sisir, kita pernah diskusi di ICW ya dulu, bahwa sangat banyak komponen-komponen yang mencurigakan, sangat banyak komponen-komponen yang tersembunyi. Karena kita kadang-kadang tidak bisa membedakan mana Kementerian Agama di satu sisi, mana Kerajaan Arab Saudi di sisi lain, tapi ada juga IO, kelompok-kelompok muasasah, masyair, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang lebih berkuasa untuk lalu mengelola berapa nilai yang dibutuhkan kita untuk nyewa penginapan, berapa dana yang kita butuhkan untuk penyediaan konsumsi, catering, dan sebagainya, berapa biaya yang kita siapkan untuk di masair, seperti itu. Sehingga ketika 2023 misalnya, setelah pasca COVID adalah yang kita sudah memutuskan rincian BPIH dan BP, tiba-tiba Arab Saudi minta 1,5 triliun, termasuk juga ada dana yang dibutuhkan untuk pesawat Arab Saudi bisa landing di Bandara Juanda, Surabaya. Itu kan kalau seandainya kita menolak, mereka katakan ya udah nggak usah datang. Padahal ketika kita cek ketersediaannya dia itu di Arafah atau di Mina, itu harga yang kita bayarkan tidak sesuai dengan spek yang dimiliki. Bayangkan ketika akhirnya saya tanya kepada IO itu, muasasah itu, saya tanya kenapa seperti ini. Mereka bilang 2 years we lost the profit. Kami 2 tahun kehilangan profit, maka kami berhak untuk melunasi atau menerima bayaran agar kita tidak kehilangan keuntungan itu. Nah, sayang seribu sayang, baik Kemenag atau Kementerian Agama itu isinya kan ustadz semua. Padahal jemaah haji ini kan melibatkan bukan hanya soal isu agama, tapi isu berapa orang yang bisa menjadi penawar dari satu penginapan, siapa yang bisa mengetahui spek berapa, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang sebenarnya proses ibadah haji itu harus profesional, tidak hanya pendekatan pendekatan hal-hal yang bersifat teknis, dan keberanian jamaah untuk mengkritisi penyediaan itu menjadi sangat penting. Seperti itu. Ini kritik saya di beberapa rapat dengan Kementerian Agama, bahwa jamaah haji pun penyelenggara haji termasuk BPKH di dalamnya yang menyediakan uang, ketika uang dikeluarkan misalnya oleh BPKH untuk penerbangan, sampai sejauh mana kita mengetahui harga aftur, harga handling di terminal dan lain sebagainya, berapa sebenarnya biaya, termasuk monopoli yang didapatkan oleh Garuda. Lalu juga Garuda hari ini memiliki keterlambatan sampai 40%, termasuk kemarin waktu di Solo misalnya Garuda sampai terlambat 17 jam. Lalu apa yang kita lakukan gitu? Nah, ini yang menjadi hal tentang pentingnya kembali rasionalitas dan efisiensi. Ibadah haji itu ditempatkan pada konsep itu, bukan hanya pada konteks ibadahnya orang disuruh sabar walaupun cateringnya buruk, tidak pas, sabar walaupun ditempatkan di tempat yang jauh, lalu takut-takuti bahwa tamu-tamu Allah itu harus sabar.
Nah, kata-kata itu yang jangan sekali-kali menjual agama lalu menjadikan jamaah haji menjadi komoditas untuk untuk orang-orang yang akan mendapatkan meraup keuntungan dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga misalnya poin ketiga soal manfaat kemaslahatan umat. Saya setuju Kak Acep, dan saya menjadi orang yang terdepan mengatakan bahwa dana BPK itu aman, liquid, dan lain sebagainya. Yang harus kita pertimbangkan itu adalah bagaimana caranya ketersediaan untuk jemaah-jemaah yang datang itu tidak terganggu. Maka oleh sebab itu DPR misalnya mengusulkan harga setoran awal itu lebih tinggi dan boleh dicicil. Jadi jangan nunggu ada ketetapan dari presiden setelah disetujui oleh DPR. Setelah itu, nah biarkan jemaah itu menyicil sampai akhirnya mereka memiliki itu. Nah, apakah lalu kita tidak menghadapi tantangan di tengah ada jamaah yang terprovokasi untuk tidak haji lewat proses negara itu sendiri? Saya rasa ini pun menjadi tantangan untuk BPKH. BPKH jangan hanya mengandalkan pada setoran jamaah untuk mendapatkan dana likuid dan lain sebagainya, tetapi kembali lagi investasi yang lebih cerdas berkaitan dengan kepentingan jamaah itu menjadi sangat penting. Kita bisa nyewa pesawat, lalu saat itu bisa kita pakai untuk umroh juga, kita bisa menyewa hotel itu bisa kita pakai untuk long years seperti itu. Kita juga sebenarnya bisa kerjasama agar menyediakan catering. Kita kan lucu, jamaah haji Indonesia, lalu kita ngomong di DPR bahwa paling tidak berasnya berasal dari Cianjur lah, seperti itu. Benar sih, sekarang ada berasnya Cianjur, padahal itu cuma labelnya aja, berasnya tetap aja dari Thailand. Jadi memang ada ekosistem pemerintah kita yang tidak terlalu serius ngurus UMKM, ngurus petani, ngurus ekspor impor. Budaya korupsi yang begitu luas termasuk dalam penanganan haji itu sebenarnya menjadi kata kunci bahwa kita sebenarnya bisa untuk menjadikan BPKH ini betul-betul menjadi pengelola keuangan haji yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa konsep kemaslahatan dalam bahasa agama kita, dalam bahasa Arab paling tidak, itu melibatkan tidak hanya personal, tapi juga ekosistem. Kalau kita menjadi orang soleh saja, itu bisa aja kita diam di masjid. Tapi menjadi seorang yang muslim yang mencari kemaslahatan, itu mau tidak mau kita harus bersinergi, membangun ekosistem yang sehat, yang tidak korupsi, transparan, dan akuntabel. Nah, seperti itu. Maka saya ingin mengatakan kepada teman-teman BPKH bahwa bahwa BPKH hari ini sudah dipercaya oleh masyarakat, termasuk tentu dengan kelahiran itu kita akan mencoba merevisi undang-undang BPKH, terutama soal agar BPKH tidak hanya sekedar jadi kasirnya Kementerian Agama, tetapi diberi kewenangan yang lebih luas untuk lalu mengelola keuangan haji ini secara baik, seperti itu. Dan saya rasa Pak Aceh harus mulai juga mengadvokasi teman-teman agar jangan terlalu bermain aman, takut dan lain sebagainya, karena itulah yang membuat BPKH ini tidak bisa invest yang menyeluruh dan sebagainya. Gasnya dalam bahasa anak muda itu digaskeun we kayak gitu, karena saya tahu bahwa kompetensi teman-teman di BPKH itu sangat besar, baik di Dewan Pelaksana atau Dewan Pengawas, tetapi jujur di dalam internal BPKH masih kelihatan ada dua kelompok itu. Kelompok yang ingin ngegas tapi tidak punya otoritas, tapi ada orang yang ngerem tapi ngeremnya kebablasan. Seperti itu. Akhirnya ya layamutu fiha walayah ya. Nah, yang terakhir kita berhadapan juga dengan kebijakan Arab Saudi. Betul kata Pak Acep tadi, Arab Saudi memang ingin meningkatkan penghasilan dia dari umroh dan haji itu sekitar 5.234 triliun di 10-20 tahun yang akan datang. Ini akan berhadapan juga dengan kita bagaimana misalnya jamaah haji di Indonesia tetap mengikuti mendaftarkan haji lewat prosedur resmi di tengah begitu banyak orang yang menawarkan haji dengan gaya cepat tapi akhirnya tertipu dan dideportasi. Dan ini sangat memberatkan beban negara karena deportasi itu dibiayai oleh pemerintah kita lewat kedutaan besar. Seperti itu. Maka saya berharap BPKH pun menjadi lembaga yang melakukan edukasi terpenting tentang bahwa haji memang harus istitoah. Istitoah fil mal dalam pembiayaan, istitoah fil sihah dalam kesehatan,
kemarin saya datang ke asrama haji di Donohu dan Solo, saya menemukan ada satu jamaah yang hampir aja terbang, tapi ternyata dokter mengatakan ini sebenarnya tidak punya vaksin, tidak ini dan sebagainya. Artinya dia sudah tidak istitoah. Termasuk istitoah fil ilmi, dalam keilmuan, termasuk ilmu tentang kedisiplinan dia sebagai warga negara Indonesia yang akan datang ke negara yang lain lewat visa dan lain sebagainya. Edukasi ini menjadi sangat penting karena jujur aja, haji dan umroh adalah satu ibadah yang menghasilkan cuan begitu banyak, sehingga banyak orang yang akhirnya lupa bahwa sesungguhnya budaya-budaya korupsi yang dilakukan yang dilakukan oleh para pengiat travel, termasuk juga teman-teman yang lain, termasuk juga ada kuota-kuota yang aneh, misalnya banyak orang yang antri di sisi lain, tetapi ada orang yang bolak-balik haji dengan fasilitas negara sebagai petugas dan lain sebagainya hanya karena kedekatan pada pemanggil kebijakan. Itu menjadi tantangan bagi kita untuk mengembalikan marwah nilai-nilai haji ini. Jangan sampai orang bolak-balik naik haji tapi bolak-balik korupsi, bolak-balik umroh tapi umrohnya dibiayai oleh kementerian di mana dia bekerja. Na'udzubillah min dzalik. Bahwa kalau kita mau jujur, Komisi 8 itu ngurus haji itu betul-betul sepanjang tahun gitu ya. Karena kita dari mulai pembahasan, misalnya kita memulai pembahasan untuk haji sekarang itu lebih cepat dari biasanya. Sehingga ketika mendapatkan tambahan kuota, sampai kita akhirnya mendapatkan 241.000, lalu juga ada beberapa jamaah non-visa haji yang dia memanfaatkan masa jeda sebelum haji itu untuk umroh lalu tidak pulang, itu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi pertanyaan Pak Slamet itu menjadi sangat penting, di mana haji atau pelayanan haji seharusnya menjadi etalase bagi pelayanan publik dari pemerintah secara keseluruhan. Jadi haji itu bukan persoalan Kementerian Agama. Di sana ada peran Kementerian Luar Negeri misalnya untuk menaikkan kembali posisi yang diplomasi kita di hadapan Arab Saudi. Arab Saudi itu sangat tergantung juga kepada Indonesia karena dia punya sejarah lama, dia juga mendapatkan begitu banyak keuntungan dari jamaah haji yang bersikap moderat dan juga punya keuntungan jamaah haji Indonesia yang memang suka belanja seperti itu. Nah, posisional diplomasi ini yang sering saya katakan itu masih sangat lemah. Sehingga ketika terjadi beberapa kasus, seolah-olah ini jamaah haji Indonesia hanya diurus oleh Kementerian Agama. Nah, begitu pula misalnya soal catering. Ini kan ada Kementerian Perdagangan bisa masuk di sana untuk lalu memberikan upaya kepada pemerintah Arab Saudi untuk menerima komoditas-komoditas Indonesia seperti beras, lalu juga kemarin kita ikan dan lain sebagainya, dan itu besar sekali ininya. Nah, termasuk juga Kementerian Kesehatan di dalamnya, sehingga baik buruknya pelaksanaan haji itu akan menjadi estalase bagi sampai sejauh mana pemerintah Indonesia itu melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Ini menjadi catatan penting bagi kami bahwa haji itu tidak hanya bisa dipandang hanya sekedar rutinitas ritual tahunan, tetapi lebih dari itu menguji sampai sejauh mana kementerian-kementerian terkait itu betul-betul memiliki kapasitas dalam pelayanan publik yang terbaik. Karena bagaimanapun kalau kita ingin menilai sampai sejauh mana kementerian itu memiliki kapasitas kerja yang baik, itu lihat aja dari pelayanan publiknya. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa ini pun melibatkan pengelolaan keuangan yang begitu besar. 241.000 jamaah kali 93 juta itu yang BPIH dan BP-nya seperti itu, BPIH-nya. Pernah nggak kita membayangkan bahwa di sana masih ada kemungkinan uang-uang yang besar ketika jamaah haji Indonesia kan ngadain acara syukuran, perbekalan, dan lain sebagainya, termasuk melibatkan pemerintah daerah. Nah, kita pun harus memberikan kepada mereka semacam edukasi bahwa uang yang besar itu harus dipertanggungjawabkan dari mana, untuk apa, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak ingin misalnya uang yang besar yang akan mendorong ekonomi kita secara keseluruhan. Karena saya datang di beberapa tempat yang menyediakan
pernak-pernik haji, itu betul-betul UMKM kita betul-betul tumbuh, berkembang dengan adanya ritual haji ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang perlu menjadi garis catatan besar kita itu adalah sampai sejauh mana haji ini betul-betul akan melahirkan orang-orang yang mabrur. Mabrur itu kan diambil dari kalimat albirru yang artinya kebaikan. Seperti itu. Kita tidak pernah melihat bahwa banyaknya jemaah haji Indonesia itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru setelah mereka pulang dari tanah suci Mekah. Berkurangnya korupsi, berkurangnya orang-orang yang melakukan upaya nyerobot antrian, termasuk juga penghargaan terhadap orang lain yang berbeda, the other dan lain sebagainya. Seharusnya kan muncul dari perilaku-perilaku kemabruran seorang jamaah haji di Indonesia. Ini sekali lagi, ini menjadikan kita hari ini bertanya-tanya, apakah karena jamaah haji Indonesia masih disubsidi lah kata Pak Acep tadi, dan sebenarnya belum istitoah, membuat nilai hajinya betul-betul tidak terlihat secara signifikan dalam melakukan transformasi, nilai-nilai perdamaian, penguatan-penguatan civil society dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku melanggar hukum, perilaku-perilaku kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak dan lain sebagainya justru muncul di kalangan-kalangan orang yang mungkin bolak-balik haji dan lain sebagainya. Ini menjadi pemikiran bagi kita juga, Mas Adnan, bahwa kita ingin haji tidak hanya ditempatkan menjadi ritual, jamaah haji tidak hanya dijadikan komoditas yang menghasilkan uang, tetapi lebih dari itu pembentukan karakter masyarakat yang betul-betul mengambil values, nilai dari haji itu terasa oleh masyarakat lain yang belum berangkat haji. Itu aja, Mas.